Kalau Indonesia sampai kalah dari Australia atau Bahrain, saudara-saudara, terlalu. Kenapa? Karena pelatihnya saja langsung baru tiga atau 4 ya. Belum penasehat teknisnya. Sekarang ada backroom staffnya itu 6, semuanya dari Belanda. Aduh, belum lagi pemain keturunan yang baru ini 3 grade A. Sebelumnya sudah ada Ole Romney. Jadi ya harus menang, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C sudah di depan mata. Hari Kamis jangan lupa, kira-kira sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tim nasional Indonesia akan menghadapi tim nasional Australia di Sydney. Sementara hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 19.30 timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Dan sebelum pertandingan ini digelar, skuad sudah diluncurkan. Australia sudah menjadi tim terakhir yang meluncurkan skuad. Sebelumnya Bahrain juga sudah meluncurkan skuad. Indonesia juga sudah meluncurkan skuad. Bahkan Indonesia bukan hanya skuad, Indonesia kedatangan 3 pemain keturunan baru yang menyelesaikan proses naturalisasinya di hari Senin, sumpah warga negara Indonesia, sumpah WNI, dan di hari Selasa atau Rabu ya. Itu pengesahan dari FIFA sudah disahkan. Artinya 3 pemain ini, Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dan James itu sudah bisa bermain bersama dengan Ole Romney yang telah lebih dulu menyelesaikan proses naturalisasi. Jadi ada 4 pemain naturalisasi baru, 4 pemain keturunan baru Indonesia yang akan bergabung menghadapi Australia. Dari 30 nama nanti akan ada 7 pemain yang dicoret. 1 pemain, Egy Maulana Fikri, sudah pasti dicoret karena cedera. Berarti akan ada 6 pemain lain yang dicoret karena kuotanya hanya 23. Jadi ya kemungkinan kayak Hoki Caraka itu mungkin akan dicoret. Ferrari mungkin juga akan dicoret. Kemudian saya nggak tahu apakah Pratama Arhan akan lanjut atau tidak, saya nggak tahu. Bagaskara Septian mungkin juga akan dicoret. Kemudian siapa lagi ya, Ricky Kambuaya atau siapa, saya nggak tahu. Tetapi itu intinya, 7 pemain akan dicoret, 1 pemain cedera, berarti menyisakan 6 pemain lagi. Selain pemain-pemain itu juga Indonesia baru saja kedatangan 6 backroom staffnya baru. 6 backroom staff, staff non teknis di balik layar. Asisten pelatih membantu tugas Patrick Kluivert, membantu tugas Danny Lansat, Alex Pastoor, dan membantu tugasnya Jordi Cruyff. Backroom staff yang datang langsung dari Belanda ini konon katanya sudah cukup populer dan punya kualitas. Punya kualitas sebagai misalnya ini ya, kayak si fitness coachnya, si Quentin Jacoba itu pernah bareng dengan Patrick Kluivert di Curaçao maupun di Adana Demisport. Kemudian video analisnya itu si Jordi Kluitenberg. Kemudian ada lagi fisioterapisnya itu si Leo Ekstedt.
Leo Ekstedt dan Jesse Ten Over. Kemudian ada lagi tim developer itu ada Reggie Blinker dan Bram Verbruggen. Nah, itu 6 orang itu baru saja datang dari Belanda itu untuk membantu Patrick Kluivert bersama Danny Lansat, Alex Pastoor, kemudian Gerard van den Bos Gerard van den Bos dan tentu saja Jordi Amat. Jadi ada belum lagi pelatih kipernya yang mantan pelatih kipernya Dewa United, si Sjoerd Woudenberg. Nah, jadi ada berapa itu saudara-saudara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pelatih dari Belanda bekerja untuk tim nasional Indonesia di era setelah Sintayong. Ya sama aja dulu Sintayong juga asistennya kan banyak sekali saudara-saudara. Ada pelatih kiper sendiri, ada analis video, ada pelatih kebugaran, ada pelatih kiper 2 kalau nggak salah, pelatih kiper sama ayah. Sama aja, sama itu normal di seluruh dunia. Backroom staff seperti sebanyak itu sangat normal, wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Tinggal kita lihat saja nanti hasilnya di pertandingan yang sesungguhnya. Dengan komposisi seperti ini, kalau saya bilang sih ini the dream team saudara-saudara, tim super lah, super tim setidaknya untuk grup C ya, grup C. Kalau melihat komposisi pemain Indonesia dan barisan pelatihnya seperti ini, Indonesia ini secara teori ya, kita bicara teori, hitam di atas putih, di atas kertas. Nah, itu Indonesia hanya kalah skuadnya itu dari Jepang. Nah, kalau Jepang sudah nggak usah kita bicarakan karena saudara-saudara sendiri sudah tahu, sudah sering nonton pemain-pemain Jepang di Liga Premier, di Bundesliga, di La Liga, di Serie A sudah nggak usah dibahas. Itu Jepang memang udah di atas kita lah. Levelnya udah level dewa dia. Nah, dibandingkan Australia, skuad Indonesia baik komposisi di backroom staff, asisten pelatih, penasehat teknis maupun pemain itu lebih bagus. Australia ini ya sudah dari daftar pemain yang sudah diumumkan oleh Tony Popovich, itu ada sejumlah pemain inti mereka yang akan absen, saudara, tidak bisa bermain karena cedera. Misalnya ini pemain kunci, saudara, misalnya si Harry Souttar, kemudian Hayden Matthew, kemudian Alessandro Ciccardi, kemudian Thomas Deng, kemudian ada lagi Giannis Sternes atau siapa itu, Giannis Sternes itu juga akan absen karena cedera, tidak dipanggil. Dan gantinya adalah si Tony Popovich memanggil 6 pemain baru, pemain yang sama sekali belum memiliki caps. Belum memiliki caps, saudara-saudara. 6 pemain baru, misalnya dua posisi di penjaga gawang, Tom Glover dan Paul Iso. Kemudian ada lagi Alex Grant itu defender. Kemudian Keith Trevin itu juga defender. Kemudian ada lagi Ryan Tigu itu midfield, gelandang. Kemudian ada lagi Nektarios Triantis itu tengah. Pemain-pemain itu digabungkan dengan sejumlah pemain-pemain yang selama ini sudah malang melintang bersama tim nasional Australia. Misalnya Daniel Arzani, Brandon Borrello, Martin Boyle, Craig Godwin, kemudian Adam Taggart, Marco Tilo, Nissan Velupillai, kemudian ada lagi Kusini Yengi itu di depan. Di tengahnya misalnya Anthony Caceres, Jackson Irvine, kemudian Aiden O'Neil, kemudian di belakang seperti Key Rowles, kemudian Lewis Miller, Fran Karacic, Jason Geria, Milos Degenek, kemudian Jason Davidson, Cameron Burgess dan Aziz Behik. Kipernya Matthew Ryan masih menjadi pilihan utama di penjaga gawangnya Australia, saudara-saudara. Sementara Bahrain, saudara-saudara, Bahrain dari skuad yang diumumkan oleh pelatih mereka, Dragan Talajic, itu ya tidak berbeda jauh, tidak banyak perubahan, tidak ada pemain debutan, tidak ada pemain yang baru sama sekali yang diberi kesempatan bermain membela Bahrain. Ada juga satu pemain dari Villarreal, Akademi Villarreal, berusia 16 tahun, namanya Sayed Al-Wadai.
Wadai apa Wadai itu Sayed itu buat dia, tapi dia sudah punya satu cap. Kemudian yang lainnya ya pemain-pemain yang sebelumnya juga sudah bermain waktu melawan Indonesia dan selama ini juga sudah bermain melawan Bahrain, bahkan capsnya sudah lebih dari 100-an. Ya wajar karena negara mereka kecil, kekurangan pemain itu biasa. Jadi pemain lama dipertahankan. Misalnya kipernya si Sayed Mohamed Jaffer, kemudian Ibrahim Lufala, kemudian ada lagi Abdul Kalim Fardan, itu kipernya 3. Kemudian di belakang ada Walid Al-Hayam, Sayed Bager, Amin Banadi, Hamad Al-Samsan, Ahmed Bugamar, kemudian Abdullah Al-Kulasi, kemudian Hazza Ali, kemudian ada lagi Feng Song Emmanuel, pemain naturalisasi dari Nigeria kalau nggak salah saudara-saudara. Kemudian di tengahnya ada Sayed Dia Sayed, kemudian ada kaptennya Kamil Al-Aswad, itu juga pemain tengah. Ali Madan, itu juga masih ada di situ. Muhammad Marhun, Mahdi Al-Humaidan, Jasim Al-Saik, Ali Haram, Ibrahim Al-Katal, kemudian Ahmed Al-Seroki, Hussein Al-Eker, kemudian Sayed Al-Wadai, seperti yang saya bilang tadi, pemain berusia 16 tahun dari Villarreal Junior. Ya akademi lah itu. Usia 16. Kemudian ada lagi di depannya itu Ismail Abdul Latif, Muhammad Romaihi, Mahdi Abdul Jabbar, dan Hussein Abdul Karim. Biasanya Bahrain ini akan bermain dengan kalau nggak 3-5-2 ya 3-4-3 atau 3-4-2-1 menyesuaikan lawan seperti materi seperti ini, saudara-saudara. Secara teori itu kualitas Indonesia jauh lebih bagus dari Bahrain maupun dari Australia. Dari Bahrain jelas lah. Dari Bahrain kalau saudara-saudara lihat, pemain mayoritas bermain di Liga Premier Bahrain. Hanya ada beberapa yang main di luar negeri, hanya ada beberapa abroad. Itu pun bukan di liga Eropa atau Liga Asia seperti Jepang atau Korea atau Cina atau Arab Saudi. Tidak, mereka hanya main di Kuwait, di Al-Arabi di Kuwait, Kamil Al-Aswan, kemudian Muhammad Marhun itu main di Kuwait City, kemudian Ali Madan itu main di Ajman, di Uni Emirat Arab, kemudian seperti yang saya bilang tadi yang usia 16, Sayed Al-Wadai itu main di akademinya Villarreal. Begitu pula Australia, saudara-saudara. Australia ini bukan seperti zaman dulu ketika ada Mark Viduka, ada Harry Kewell, ada Tim Cahill, ada Mark Schwarzer, ada Mark Bosnick, ada siapa lagi ya? Wah, belum beda sekali saudara-saudara. Pemain-pemain sekarang ini mereka main di Eropa, tetapi bukan di klub-klub yang kelas tinggi seperti zaman dulu. Manchester United masih elit gak ya? Manchester City, Chelsea, Arsenal kayak begitu. Real Madrid, Barcelona, bukan kayak begitu. Sekarang klub-klub mereka ya kayak Middlesbrough kan sekarang bukan lagi di Premier League tapi di kasta lebih bawah. Kemudian ada lagi di Randers di Belgia, di Denmark, di Lens, Racing Lens di Prancis, kemudian Ipswich Town, ada lagi di Panathinaikos di Yunani, kemudian Baka Topola di Serbia, Hibernian, ADC United, Albirek Niigata di Jepang, kemudian Standard Liège, San Pauli, Hibernian di Scotland, Al-Wehda di Arab Saudi, Portsmouth. Nah, selebihnya main di dalam negeri, Melbourne Victory, Perth Glory, Sydney FC, kemudian ya itu. Artinya tidak beda jauh dengan skuad yang ada di tim nasional Indonesia. Kesimpulannya adalah saudara-saudara, ini catat ya, boleh nanti ditulis diungkapkan lagi nggak apa-apa atau diviralkan nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah kalau sampai Indonesia tidak bisa menang lawan Australia atau Bahrain, atau kalau Indonesia sampai kalah dari Australia, kalah dari Bahrain, ini ya terlalu. Bayangin, pemain keturunannya aja baru, banyak sekali, fresh lagi. Kemudian backroom staffnya baru, kemudian asisten pelatihnya, pelatih kepala penasehat teknis, semuanya jumlahnya 12. Nah, kalau sampai kalah ya terlalu saudara-saudara. Jadi ini
Seharusnya dengan komposisi seperti itu, Indonesia bisa. Kalau kemarin targetnya cuma imbang, saudara-saudara, saya rasa kalau secara teori Indonesia dengan kualitas pemain seperti ini harus bisa menang melawan Australia, harus bisa menang melawan Bahrain, harus bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau ini sampai nggak lolos, wah keterlaluan, sudah terlalu benar, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah kita hanya juaranya di liga korupsi berjamaah atau bagaimana, tetapi kalau ini sampai gagal, sampai kalah, ini wah terlalu, saudara. Itu bisa jadi karirnya Erick Thohir itu langsung habis, saudara-saudara, dan tidak butuh waktu lama. Itu pasti Patrick Kluivert out akan segera menggema. Karena ini dibandingkan peserta lain di grup C, saudara-saudara, skuad Indonesia saat ini nih yang terkini ini paling mewah, paling super, paling istimewa, saudara-saudara. Ayo Los Galacticos versi grup Asia Tenggara, boleh lah. Bu, ini luar biasa. Jadi kalau sampai kalah ya, saya bilang mohon maaf, terlalu. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Semuanya, saudara-saudara, semuanya. Tadi kita bicara tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Kita membahas skuadnya Australia, skuadnya Bahrain, ditambah dengan skuadnya Indonesia seperti apa, yang baru saja kedatangan 6 backroom staff baru. Wah. Jadi Indonesia ini full tim. Sudah ada pemain-pemain keturunan baru, ada 4 pemain keturunan baru, yang tiga bahkan baru saja fresh from the oven, baru saja selesai melakukan proses hari Senin kemarin, dan hari Selasanya sudah dokumennya sudah disahkan oleh FIFA, sehingga ini tambahan amunisi yang luar biasa, saudara-saudara. Australia sendiri kehilangan ada sejumlah pemain utama mereka yang absen, pemain kunci karena cedera. Misalnya si Harry Sultan, kemudian Alessandro Ciccarti, kemudian Hayden Matthew, kemudian Thomas Deng, hingga si Giannis Stesnes. Nah, mereka memanggil 6 pemain baru yang sama sekali belum memiliki caps. Seperti misalnya si Alex Grant adalah pemain baru dari Sydney FC, berusia 31 tahun. Kemudian ada lagi Tom Glover, kemudian Paulo Izzo, kemudian ada lagi KK Trevin. Nah, kemudian ada lagi Rian Tigu dan Nectarius Triantis. Itu adalah 6 pemain baru yang sama sekali belum memiliki cap. Sementara Bahrain, saudara-saudara, Bahrain itu semuanya adalah pemain yang sudah berpengalaman, yang sudah ya sejak di putaran pertama pertemuan dengan Indonesia itu juga sudah main, saudara-saudara. Semua tidak ada pemain baru, termasuk si penjaga gawangnya itu yang Ibrahim Lutfila, kemudian Syed Mohamed Jaffer kipernya, kemudian kaptennya saudara-saudara Kamil Al-Aswad, kemudian Syed Dia Said. Nah, itu mayoritas pemain Bahrain ya sama semua, nggak ada perubahan, nggak ada amunisi baru, dan mayoritas bermain di liga dalam negeri. Kemudian beberapa main di Timur Tengah, ada 1 yang main di tim juniornya Villarreal. Sementara Australia juga sama, mayoritas memang main di Eropa, ya Eropa dan Liga A-League di Liga Australia. Di Eropa pun bukan klub-klub besar seperti Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Juventus, Inter Milan, begitu enggak. Tetapi ya klub-klub kelas menengah seperti St. Pauli, kemudian Hibernian, kemudian Portsmouth, kemudian Ipswich Town, kemudian Longs, Middlesbrough, kayak begitulah ya, hampir sama dengan Indonesia. Pemainnya juga dari Eropa, juga dari klub-klub kelas menengah. Jadi nggak ada beda jauh. Sebenarnya dibandingkan Australia, kekuatan Indonesia lebih bagus. Dan di grup ini sebenarnya dengan materi pemain Indonesia seperti ini, Indonesia itu sebenarnya hanya kalah, secara teori hanya kalah dari kualitas ya. Kualitas pemainnya itu hanya kalah dari Jepang. Nah, kalau Jepang kita nggak usah
bahaslah itu. Ada pemain dari Liverpool di situ, ada pemain dari macam-macam lah saudara-saudara, luar biasa. Jadi secara teori kalau sampai Indonesia kalah dari Australia atau Bahrain atau kalah 2 kali ya terlalu lah saudara-saudara, terlalu. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!